Amerika Serikat mengeklaim sedang memburu kartel narkoba mematikan dari Venezuela. Kartel itu disebut-sebut mengendalikan penyelundupan kokain, merusak keamanan regional, dan bahkan sampai dilabeli sebagai organisasi teroris asing. Kartel yang dimaksud adalah Kartel de los Soles. Namun, kartel ini justru menuai tanda tanya. Spekulasi pun berkembang bahwa Kartel de los Soles mungkin cuma dalih Donald Trump memancing perang. Tapi, apa alasannya? Melalui pernyataan pers pada Minggu 16 November 2025, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pemerintahan Trump akan menetapkan Kartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing atau FTO. Penetapan itu berlaku efektif pada 24 November 2025. Rubio menyebut Kartel de los Soles dipimpin oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang bekerja sama dengan kartel Tren de Aragua dan kartel terkenal Sinaloa. Rubio menuduh kartel-kartel itu melancarkan kekerasan teroris dan arus perdagangan narkoba ke Amerika Serikat dan Eropa. Namun tuduhan Amerika Serikat itu menuai skeptisisme dari para pakar karena keberadaan dan kebenaran Kartel de los Soles sendiri masih diperdebatkan. Lantas, apa alasan Amerika Serikat menetapkan kartel tersebut sebagai organisasi teroris? Pakar menduga penetapan Kartel de los Soles sebagai teroris itu hanyalah dalih bagi Trump untuk menyulut peperangan dengan Venezuela. Karena melalui penunjukan Kartel de los Soles sebagai organisasi teroris, Amerika Serikat kini memiliki dasar hukum untuk menargetkan aset dan infrastruktur Maduro di Venezuela. Ditambah, dalam operasi anti-narkoba ini, Trump cenderung lebih banyak mengerahkan elemen-elemen militer. Padahal, dalam operasi anti-narkoba, biasanya tidak dibutuhkan pengerahan militer besar-besaran seperti yang dilakukan Trump di Laut Karibia. Mantan pengacara Departemen Luar Negeri, Brian Finnegan menyebut, pengerahan militer dalam operasi anti-narkoba itu adalah kedok Trump untuk menggulingkan Maduro. Menurut Finnegan, pemerintahan Trump menciptakan sebuah kebohongan melalui pola fakta dan realitas alternatif untuk melegitimasi kebijakan mereka terhadap Venezuela. Ditambah, para pakar pun menemukan beberapa kejanggalan dalam penetapan kartel sebagai organisasi teroris. Kejanggalan itu semakin memperkuat argumen soal penggunaan kartel sebagai dalih Trump menggulingkan Maduro. Apa saja itu? Dalam laporan Royal United Service Institute, penargetan Venezuela sebagai ancaman narkoba utama bagi Amerika Serikat dinilai kurang tepat. Karena berdasarkan basis data kontra narkoba konsolidasi Amerika, arus narkoba yang melewati Venezuela hanya 10% dari seluruh kokain yang masuk ke Amerika Serikat. Narkoba yang masuk ke Amerika Serikat paling banyak berasal dari Guatemala, Kolombia, dan Meksiko. Seperti disinggung di awal, Amerika Serikat juga menargetkan geng Tren de Aragua atau TDA. Departemen Keuangan Amerika Serikat menilai Tren de Aragua sebagai pemain utama dalam arus perdagangan manusia dan narkoba dari Venezuela. Namun, berdasarkan investigasi Inside Crime, ditemukan fakta bahwa Tren de Aragua tidak memiliki kemampuan dan kapasitas logistik untuk mengangkut kiriman narkoba dalam jumlah besar untuk jaringan transnasional. Itulah mengapa menetapkan Tren de Aragua sebagai target utama juga dinilai kurang pas. Label Kartel de los Soles sebagai kelompok teroris ini pun mendapatkan sorotan dari para ahli hukum. Pasalnya, definisi teroris itu adalah kelompok yang melakukan kekerasan dan protes politik. Sementara beberapa geng dan kartel yang ditetapkan Amerika Serikat cenderung dimotivasi oleh keuntungan bukan perlawanan ideologi. Maka, label teroris untuk Kartel de los Soles dan kartel lainnya dianggap kurang pas. Di samping itu, ada hal substansial yang lebih aneh, yakni keberadaan Kartel de los Soles itu sendiri. Apakah kartel ini benar-benar ada? Dalam bahasa Indonesia, de los Soles berarti matahari. Melansir dari CNN, Kartel de los Soles ini digunakan untuk menggambarkan jaringan terdesentralisasi kelompok Venezuela dari angkatan bersenjata yang terlibat dengan perdagangan narkoba. Namun, hierarki dan struktur kelompok ini tidak teratur, tak seperti kartel tradisional pada umumnya. Melansir lembaga pemikir Inside Crime, nama Kartel de los Soles muncul pada tahun 1990-an setelah para jenderal dan komandan Venezuela diselidiki atas tuduhan perdagangan narkoba.
Mereka disebut de los Soles karena para petinggi militer Venezuela itu mengenakan lambang matahari pada tanda pangkat mereka. Nama itu kemudian populer dan sering digunakan, terutama sejak pertengahan tahun 2000-an. Itu adalah masa-masa di mana beberapa petinggi militer Venezuela lebih banyak berperan dalam perdagangan narkoba. Walau begitu, bukan berarti semua petinggi militer itu tergabung dalam satu jaringan yang sama bernama Kartel de los Soles. Bisa jadi mereka bergerak sendiri dan tidak saling terikat. Itulah mengapa keberadaan Kartel de los Soles diperdebatkan karena tidak ada struktur dan hierarki dalam entitas ini. Peneliti di International Crisis Group, Phil Ganson, menyampaikan kepada CNN, Kartel de los Soles hanyalah ungkapan jurnalistik yang diciptakan untuk melabeli otoritas Venezuela yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Pada akhirnya, kisah Kartel de los Soles bukan hanya soal narkoba, bukan juga soal satu kelompok yang disebut sebagai teroris, melainkan soal narasi yang dipilih Washington untuk membangun dasar hukum baru demi melegitimasi pengerahan operasi militer ke Venezuela. Kira-kira seperti apa kelanjutan kampanye anti narkoba Trump itu? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.